Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2481. Banyak orang pasti akan menyerangmu begitu aku mati. Jadi, kamu harus merencanakan masa depanmu dengan baik. Kamu tentu tidak bisa kembali ke Nanyang. Cara terbaik bagimu adalah menemukan cara untuk mendapatkan kartu hijau dari negara besar H dan memasuki negara itu untuk menjalani kehidupan yang stabil. Kamu tidak boleh kembali ke Nanyang. Jika kamu kembali, tidak hanya kamu tidak akan bisa keluar lagi, tetapi bahkan mungkin mengorbankan nyawamu. Katie, kamu menawan. Ini adalah senjata terbaikmu melawan pria. Tetapi ketika kamu kehilangan kekuatan dan tidak cukup mengintimidasi, itu akan membunuhmu karena semua pria ingin menguasaimu. Jadi berjanjilah padaku. Kamu akan menemukan jalan keluar untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Jadi, aku bisa pergi dari dunia ini dengan damai, oke? Katie tampak sedih, mengangguk setelah beberapa saat, dan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Aku sudah membuat rencana darurat, dan aku tidak akan membiarkanmu mengkhawatirkannya." "Oke, aku senang kamu melakukan ini." Din sedikit tersenyum. "Sayang sekali kamu belum mempelajari tinju utara Nanyang dariku. Jika tidak, kamu akan dapat mengalahkan generasi muda Nanyang." "Kakek, jangan khawatir. Aku masih memiliki banyak kesempatan untuk belajar di masa depan, dan aku pasti akan mempelajarinya." Mata Katie menjadi sedikit merah. Sementara itu, Harvey mengendurkan jarinya, melirik Din, dan berkata, "Maaf mengganggumu, Tuan, aku khawatir kamu tidak akan mati dalam waktu singkat. Jadi, kalian berdua tidak perlu mengucapkan selamat tinggal sekarang." Baik Din dan Katie sedikit tercengang. Termasuk Katie, dia mengundang Harvey ke sini sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan kakeknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey benar-benar bisa menyelamatkan kakeknya. Namun, dia memiliki perasaan tidak percaya setelah mendengar Harvey berbicara saat ini. Suara Katie sedikit bergetar dan dia bertanya, "Tuan Muda York, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengulanginya?" "Seperti yang aku katakan, kakekmu tidak akan mati." Harvey tampak acuh tak acuh. "Selama kamu bisa bekerja sama denganku, aku akan membiarkanmu hidup setidaknya 10 tahun atau bahkan lebih." Katie tersentak setelah melihat ekspresi acuh tak acuh Harvey. "Apa yang terjadi dengan kakekku? Apakah bau daging busuk masuk ke tubuhnya?" Din juga menatap Harvey dengan rasa ingin tahu. Begitu banyak dokter, ahli Feng Shui, dan ahli sihir dari Nanyang tidak tahu apa yang terjadi dengan tubuhnya. Mungkinkah Harvey benar-benar bisa melihatnya? Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Bau daging busuk di tubuh hanyalah permulaan. Permulaan ini menyebabkan racun di tubuhnya pecah. Jadi, situasi Penatua Kop saat ini bukan karena bau atau penyakitnya, tetapi hanya keracunan." "Keracunan? Benarkah?" Katie Kop tampak tidak yakin dan terkejut. "Kami telah mengundang banyak dokter dan ahli untuk datang dan memeriksanya sebelumnya. Meskipun mereka tidak dapat secara akurat mengatakan apa yang terjadi pada kakekku, mereka pada dasarnya percaya bahwa dia dirasuki oleh roh jahat. Seseorang bahkan bersikeras bahwa kakekku menjadi seperti ini karena dia telah menghirup bau daging busuk selama 1000 tahun. Tapi sekarang kamu mengatakan bahwa kakek baru saja diracuni." Katie sedikit mengernyit. "Tuan Muda York, kamu juga harus tahu bahwa orang yang berlatih seni bela diri tahu sedikit tentang obat-obatan. Kakekku memeriksa dirinya sendiri, tetapi dia sendiri tidak menyadari bahwa dia diracuni." Harvey berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kau punya pisau bedah?" Katie tertegun sejenak. Dia tidak dapat menjawab, tetapi tetap saja, dia dengan cepat pergi dan membawa satu set peralatan bedah. Harvey kemudian mengeluarkan pisau bedah yang sudah disterilkan. Dia kemudian mencubit tangan kanan Din Kop, menatapnya sebentar, dan langsung menusuk pergelangan tangan Din. Bab 2482.
Katie tanpa sadar berkata, Tuan Muda York, apa yang kamu lakukan? Kakekku lemah sekarang. Dia ingin menghentikan Harvey, tetapi Dean menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Mari kita lihat apa yang dia coba lakukan. Aku sudah tua, dan lagi pula aku tidak bisa merasakan apa-apa. Aku akan baik-baik saja dengan apapun yang dia lakukan. Katie merasa patah hati setelah mendengar kata-kata Dean. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan pada saat ini dan menatap Harvey, terdiam. Gerakan Harvey sangat cepat. Setelah pisau bedah menembus titik akupuntur di pergelangan tangan Dean, dia dengan cepat menariknya dan menusuk titik akupuntur ianya. Anehnya, iuka-iuka itu tidak memercik darah selama proses itu tetapi malah menjadi sedikit pucat, yang sedikit aneh. Ketika Harvey menikam untuk kelima kalinya, dia mengeluarkan pisau bedah dengan sangat lambat kali ini. Wush! Asap hitam samar muncul dari 5 titik akupuntur secara bersamaan. Meskipun tidak banyak, itu masih substansial. Luka yang awalnya pucat, berangsur-angsur berubah menjadi hitam pada saat ini. Namun, Harvey kemudian menghilangkan kulit hitam tersebut setelah asap hitamnya menghilang. Setelah itu, dia memberi isyarat pada Katie untuk membawa All Cure Medicine untuk membantu Dean membalut tangannya. Apa yang sedang terjadi? Katie kaget dan gugup saat melihat pemandangan ini. Apakah ini racun yang terkandung di dalam tubuh kakekku? Dean tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia dengan seksama melihat pisau bedah di tangan Harvey, yang juga gelap saat ini. Itu benar. Ini adalah racun dengan nama yang unik, dikenal sebagai racun es. Harvey melemparkan pisau bedah ke perapian saat dia berbicara dan melihat asap hitam samar muncul. Malam itu panjang, dan kegelapan tidak terbatas. Racun ini tidak terlihat, tidak berasa, dan tidak berwarna. Bahkan bisa bersembunyi di tubuh manusia selama sekitar 1 tahun. Namun, begitu bertemu mayat, itu akan mulai pecah dan merambah tubuh manusia, perlahan-lahan menghancurkan sistem meridian dan darah dan akhirnya menjadi ALS. Biasanya, lumayan juga orang yang diracun bisa bertahan hidup selama 3 bulan. Salah satu alasan kakekmu bisa bertahan begitu lama adalah karena dia kuat. Alasan ianya adalah pelakunya takut ketahuan oleh kakekmu, jadi dosis tidak cukup. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, jika kau tidak menanganinya sesegera mungkin, kakekmu hanya memiliki 1 bulan lagi untuk hidup. Ekspresi Katie Cobb sedikit berubah. Kemudian dia merenung dan bertanya setelah beberapa saat. Siapa yang meracuni kakek? Ini. Harvey York berpikir sejenak dan berkata. Agar racun es ini masuk ke dalam tubuh, itu harus dikonsumsi, dan kemungkinan besar dicampur dalam makanan atau minuman. Mengenai siapa pelakunya, aku tidak bisa menyimpulkan itu, tapi aku pikir kamu harusnya tahu, Tuan. Harvey mengatakannya dengan tegas, yang juga membuat ekspresi Katie berubah, lagi dan lagi. Rupanya, dia juga mengerti apa yang dimaksud Harvey. Orang yang bisa melakukan ini tidak diragukan lagi sangat dekat dengan mereka dan dipercaya oleh Dean Cobb. Tidak banyak orang seperti itu, jadi, tidak sulit jika dia ingin mencari tahu tentangnya. Namun, begitu terbukti bahwa pelakunya adalah salah satu kerabatnya, maka keluarga Cobb bisa jadi akan kacau balau. Pada saat ini, Dean tiba-tiba gemetar. Noda hitam muncul di wajahnya, dan dia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Seluruh tubuhnya mulai bergetar seolah-olah dia akan mati pada saat ini. Racun itu menyerang jantungnya. Ekspresi Harvey sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan bisa menekan racun di tubuhnya setelah dia menunjukkan situasi Dean. Namun, ini juga normal. Agaknya, Dean tahu siapa pelakunya, dan kesedihannya lebih besar daripada kematian. Ini membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan dia tidak bisa menekan racun di tubuhnya. Bab 2483. Kakek. Cepat selamatkan kakekku. Katie tampak panik. Jangan terburu-buru. Biarkan aku yang melakukannya. Harvey dengan cepat mengambil tindakan dan mengetuk beberapa titik akupuntur utama di dada Dean, langsung menyegel aliran darahnya.
Dia kemudian mengambil pisau bedah Yain dan menusuk beberapa titik akupuntur di tangan kiri Din. Darah hitam mengalir keluar dari Yuka kali ini, dan itu segera membeku menjadi es ketika menetes ke tanah. Harvey kemudian menunjuk ke arah Katie untuk membalut Yukanya setelah darah hitam mengalir keluar. Gemetar Din berangsur-angsur mereda pada saat ini. Dia menjadi sedikit sadar seketika dan tidak lagi merasa lesu seperti sebelumnya. Sementara itu, Din, yang kembali normal, mengangkat tangannya tidak percaya. Meski kedua tangannya kini diperban, Din masih tak percaya. Aku bisa menggerakkan tanganku. Awalnya tenang dan tenang, Katie terkejut setelah mendengar kata-kata Din. Dengan tidak percaya, dia bertanya. Kakek, kamu bisa merasakan lenganmu. Katie tahu betul bahwa kakeknya bahkan tidak bisa memegang sumpit dengan tangannya saat itu. Sekarang dia bisa memindahkannya, itu benar-benar keajaiban. Harvey tersenyum dan berkata, itu normal untuk bisa menggerakkan tanganmu. Aku mengambil kesempatan untuk menyingkirkan semua racun yang tersembunyi di tubuh bagian atas Penatua Corp sekarang. Sekarang setengah dari tubuhnya seharusnya sudah kembali normal. Betul sekali. Din memutar tubuhnya dengan susah payah. Kemudian, dia tersenyum setelah beberapa saat. Sudah lama aku tidak merasakan hal ini. Meskipun aku masih tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahku, setidaknya setengah dari tubuhku bisa bergerak. Katie meraih tangan Harvey dengan penuh semangat. Tuan Muda York, cepat dan keluarkan racun yang tersisa di dalam tubuh kakekku. Harvey mengangguk dan berkata, aku bisa, tapi tidak sekarang. Katie tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan cepat menjawab. Tuan Muda York, aku tahu bahwa persyaratan yang baru saja aku sebutkan tidak cukup. Katakan saja apapun yang kamu inginkan. Aku akan memberikan segalanya selama aku memilikinya. Din juga menatap Harvey dengan cermat. Dia ingin tahu apa yang diinginkan Harvey sebelum dia bersedia membantunya menghilangkan racun sepenuhnya dari tubuhnya. Harvey York tertawa dan berkata setelah melihat ekspresi serius mereka berdua. Kalian berdua, apakah aku benar-benar terlihat seperti seseorang yang akan meminta banyak uang? Alasan kenapa aku mengatakan tidak sekarang bukan karena aku ingin menawar apapun, tapi karena racun dalam tubuh Penatua Corp tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Ini karena racun sudah terlalu lama berada di tubuhnya seperti belatung yang menempel di tulang. Kalau mau dikeluarkan tidak bisa dengan cara konvensional. Namun, untungnya, Penatua Corp adalah seorang master, jadi masih ada harapan. Jadi, kamu mengatakan bahwa Din Corp sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya pada saat ini. Aku mengatakan bahwa aku mungkin membutuhkanmu untuk menempatkanmu dalam bahaya untuk membiarkanmu hidup. Jawab Harvey lembut. Aku ingin kamu benar-benar melepaskan penekanan racun dalam tubuhmu dan membiarkannya keluar. Ketika sudah benar-benar pecah, aku akan menghapusnya sekaligus, dan itu akan hilang. Membiarkan racun keluar. Katie Corp tampak khawatir. Tapi bagaimana jika gagal? Bukankah kakekku akan mati di tempat? Betul sekali. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa aku mungkin menempatkanmu dalam bahaya untuk membiarkanmu hidup. Berdasarkan situasi Penatua Corp sekarang, tidak ada cara untuk menghilangkan racun sama sekali dari tubuh dengan metode konvensional, termasuk apa yang baru saja aku lakukan. Itu hanya akan membantu menekan mereka untuk sementara waktu, dan itu hanya solusi sementara. Tetapi penindasan semacam ini hanya dapat memiliki efek hingga 10 hari atau setengah bulan paling banyak, dan itu mungkin tidak efektif di iain waktu. Satu-satunya cara adalah membiarkan racun keluar dan membuangnya sekaligus. Meskipun sangat berisiko, itu juga satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Ekspresi Katie terus berubah panik. Rupanya, dia tahu betul bahwa risiko melakukan metode seperti itu akan sangat besar. Jika Harvey tidak cukup berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan kakeknya selamanya. Tepat ketika dia kesulitan memutuskan, Din tiba-tiba melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Katie untuk tidak berbicara. Dia kemudian menyipitkan mata ke Harvey dan berkata, Tuan Muda York,
Aku ingin tahu apa peluang ini berhasil. Harvey berpikir sejenak dan menjawab. 50%. Bab 2484. Wajah Katie langsung pucat, dan dia menjerit. Hanya 50%. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi Dean sudah tertawa dan berkata. 50%. Kemampuanmu memang luar biasa, Saudara York. Awalnya aku pikir kau akan bilang 30%. Lagi pula, memiliki peluang keberhasilan 50% dalam situasiku sudah merupakan hal yang luar biasa. Kalau begitu, aku percaya padamu. Aku akan sepenuhnya bekerja sama denganmu. Dean sudah mantap dengan keputusannya. Lakukan saja sesukamu. Aku akan mendukungmu. Katie kembali tenang setelah melihat ekspresi kakeknya. Ia berkata lembut. Ya, kami akan sepenuhnya bekerja sama denganmu. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Aku akan mendukung dengan cara apapun. Baiklah. Harvey mengangguk pelan. Ia lalu menyipitkan mata dan melihat sekeliling. Ia berkata, apa yang kuinginkan darimu tidaklah sulit, cukup singkirkan semua ini. Kemudian, dapatkan obat sesuai resep ini dan berikan kepada Penatua Kop untuk diminum secara terus-menerus. Aku akan datang kembali setelah 7 hari. Saat itu, aku akan memiliki peluang 50% untuk menghilangkan semua racun dari tubuhnya. Tapi itu hanya 50%. Kalian harus menyiapkan rencana cadangan. Katie mengangguk pelan, dan tatapannya jatuh pada resep di tangannya. Wajahnya langsung berubah drastis setelah beberapa saat, tampak sangat terkejut. Obat beracun tingkat tinggi. Ternyata, resep yang diberikan Harvey mengandung obat yang sangat beracun. Harvey York menjawab dengan tenang. Ya, obat yang sangat beracun. Semakin kuat dan semakin tua racunnya, semakin baik. Ini semua adalah awalnya, digunakan untuk sepenuhnya memancing racun es yang ada dalam tubuh kakekmu. Kita akan menggunakan racun untuk melawan racun. Racun yang memusnahkan racun. Ekspresi Katie Cobb berubah setelah beberapa saat. Ia lalu berkata pelan. Baik, kalau begitu aku akan segera mendapatkan semuanya. Dean Cobb juga melirik resep itu. Ia tersenyum dan berkata. Katie, karena Tuan Muda York bersedia memberikan resep seperti ini, itu berarti dia benar-benar menganggap kita sebagai teman. Bagaimanapun, kita akan melakukan yang terbaik. Kali ini, apapun hasilnya, kamu tidak boleh menyalahkan Tuan Muda York, mengerti? Tuan Muda York, lakukan saja apapun yang kamu anggap perlu. Aku akan menanggung semua risikonya. Aku akan melakukan yang terbaik. Harvey tersenyum. Tuan, kamu harus bertahan selama 7 hari ke depan dan biarkan racun es itu pecah. Prosesnya akan 100 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Tapi karena Penatua Kop adalah seorang ahli bela diri, seharusnya tidak sulit bagimu untuk bertahan. Dean tertawa dan berkata. Pada titik ini, yang paling kutakutkan adalah kehilangan kesadaran dan akal sehat, seperti lumpuh. Merasa sakit membuatku merasa masih hidup. Jadi, jangan khawatir, Tuan Muda York. Hanya 7 hari, aku bisa menahannya. Baik, sampai jumpa dalam 7 hari. Bab 2485. Harvey kemudian pergi bersama Katie setelah dia memberitahu Dean beberapa hal lagi. Setelah Katie dengan cepat menelepon dan memesan hal-hal yang ditentukan, dia kemudian melihat kembali ke Harvey dan berkata, Tuan Muda York, terima kasih banyak. Kami awalnya menentang, tetapi kamu dengan baik hati membantu. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Harvey tersenyum dan berkata, ini pada awalnya adalah kesepakatan antara kau dan aku. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tapi kau harus mengendalikan bawahanmu dari Nanyang selama 7 hari ke depan. Jika aku terbunuh oleh orang-orangmu, maka kakekmu akan tamat. Kamu bisa yakin. Katie tersenyum manis. Aku berjanji, orang-orang dari Nanyang tidak akan menyakitimu, tetapi tidak ada orang lain yang bisa menyentuhmu. Siapapun yang berani main-main denganmu di masa depan pasti akan melawanku. Jangan pernah berpikir untuk meletakkan jari pada Tuan Muda York sebelum melangkahi mayatku.
Apakah kamu membutuhkanku untuk mengirim 8 master geng Nanyang untuk melindungimu? Jelas, Dean sangat penting bagi Katie. Karena itu, dia harus melindungi Harvey dengan cara apapun. Tidak, aku masih bisa melindungi diriku sendiri. Harvey tersenyum. Tolong kendalikan orang-orangmu dan geng Nanyang. Sudah larut malam setelah Harvey meninggalkan Gang Nanyang. Harvey awalnya ingin menelepon Yohana Mendoza untuk datang menjemputnya. Namun, dia tidak melakukannya setelah memikirkan ambiguitas dan kecanggungan di antara mereka berdua hari ini. Harvey menarik napas dalam-dalam sambil berjalan di jalanan kota Kowloon. Dia kemudian menyipitkan mata ke tempat orang-orang berpesta di samping serta kerumunan yang sibuk. Harvey penuh rasa ingin tahu dan iri terhadap kehidupan orang-orang biasa itu. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak bisa hidup sederhana seperti orang biasa. Bagaimanapun, beberapa orang menjalani kehidupan yang luar biasa. Tepat ketika Harvey meratap dan ingin mencari kedai makanan ringan larut malam untuk minum dan makan daging panggang. Sebuah mobil dengan plat nomor kasino tiba-tiba berhenti di depan. Kemudian, beberapa pria terlihat mengawal seorang gadis mabuk, yang mengenakan seragam perguruan tinggi, keluar dari mobil. Gadis itu tampaknya sedikit enggan, tetapi karena dia mabuk, dia tidak melakukan banyak perlawanan dan dia tidak bisa mengusir beberapa Islander pria di sekitarnya. Cepat dan bawa dia. Tuan muda Takei sudah lama menunggu. Cek, cek, cek. Aku harus mengakui bahwa wanita dari negara besar H itu luar biasa. Tidak heran Tuan muda Takei naksir padanya pada pandangan pertama. Jadi, kita harus membawanya tidak peduli apapun yang terjadi. Islander pria terkemuka memiliki kata, kamisita, yang tercetak di pakaiannya. Dia memiliki senyum yang menyedihkan, dan dia tampak jahat. Aku tidak datang ke Hong Kong untuk apa-apa kali ini. Dia juga mengulurkan tangan dan meraba-raba gadis itu saat dia berbicara. Dia tampaknya sangat puas dengannya. Gadis itu sedikit berjuang dan tampak sedikit sadar tetapi belum sepenuhnya bangun. Sementara itu, rambutnya menutupi wajahnya, yang membuat Harvey York tidak bisa melihatnya. Harvey sedikit mengernyit. Ini adalah area abu-abu yang terkenal, dan banyak wanita terlibat dalam bidang ini, kencan berbayar. Karena itu, Harvey sedikit ragu, memikirkan apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Jika gadis ini sukarela, dia akan dianggap ikut campur, mencampuri urusan orang lain. Kedua pihak saling melewati. Harvey kemudian tanpa sadar melirik beberapa Islander pria. Jelas, beberapa pria pulau memiliki senyum puas di wajah mereka. Adapun gadis itu, dia terus berjuang beberapa kali lagi, tampak enggan melakukannya. Hanya saja dia terlalu mabuk sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan pria-pria itu. Harvey sedikit mengerutkan kening, dan wajahnya tampak aneh pada saat berikutnya. Ini karena dia bisa melihat dengan jelas wajah gadis itu ketika dia sedikit mengangkat kepalanya. Bab 2486. Nona muda kelima Hamilton, Zina Hamilton. Harvey tidak pernah menyangka akan bertemu Zina di tempat ini dan seseorang bahkan menjemputnya. Meskipun dia sering mendengar hal seperti itu, Harvey masih terkejut ketika dia benar-benar menemukan hal seperti itu. Sementara itu, Harvey tidak peduli dengan keluhan masa lalu antara dirinya dan Zina. Dia hanya berbalik tanpa sadar, meraih kerah kamisita, dan berteriak. Tunggu sebentar. Beberapa Islander yang mabuk berhenti pada saat yang bersamaan. Mereka menyipitkan mata ke arah Harvey. Bodoh. Kamisita, yang dicengkeram kerahnya pada saat itu, menyipitkan mata ke Harvey dan berkata dengan dingin. Lepaskan tanganmu. Berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan memotongmu. Harvey berkata dengan dingin. Wanita ini adalah temanku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Pada saat ini, Harvey mencium aroma aneh yang berasal dari tubuh Zina. Aromanya sangat kuat, membuat orang lain merasa sedikit pusing. Harvey langsung tahu bahwa Zina tidak hanya mabuk tetapi sebenarnya dibius. Beraninya kau ikut campur dalam urusan Islander. Mata Kamisita dingin.
Dia menatap Harvey dan berkata, "Ini adalah wanita yang disukai Tuan Muda Takei. Terlepas dari apakah kau temannya atau suaminya, pergi dari sini sekarang juga. Dia harus menemani Tuan Muda Takei malam ini. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati." Bersamaan dengan teriakan Kamisita, beberapa Islander pria lainnya juga berbalik, memegang belati di pinggang mereka, menatap Harvey dengan tatapan ganas. Secara alami, Islander itu akan bergerak tanpa ragu-ragu selama Harvey membuat langkah ekstra. "Bodoh, apa kau tidak tahu arti mengurus urusanmu sendiri? Jika kau diretas sampai mati oleh kami, tidak ada seorang pun di tempat ini yang dapat membantumu. Juga, cepatlah, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau akan matikan." Di tengah percakapan, beberapa pria yang jelas-jelas gangster dari jalanan berjalan mendekat. Mereka semua memegang parang dan menatap Harvey dengan seksama. Mungkin, mereka adalah preman atau bawahan dari Islander itu dan bertanggung jawab untuk menutupi perilaku nakal mereka. Harvey York mengerutkan kening sambil melihat para gangster itu. Dia berkata dengan dingin, "Kalian semua berasal dari negara besar H. Meskipun kalian berasal dari jalanan, tidak bisakah kalian menunjukkan rasa kemanusiaan? Menonton Islander menghancurkan seorang wanita dari negara besar H, tidak hanya kalian tidak menghentikan mereka, tetapi kalian bahkan membantu mereka. Kalian pria seperti apa? Menghancurkan." Kamisita berkata dengan senyum jahat. Merupakan kehormatan tertinggi baginya untuk melayani Tuan Muda Takei kami. Gadis-gadis dari negara besar H ini beruntung melayani para bangsawan dari Island Nation. Bagaimana kau bisa mengatakan kami menghancurkan mereka? Apakah kau tidak tahu bahwa banyak wanita akan segera datang berbondong-bondong begitu aku memberitahu mereka identitasku? Aku tahu kau, orang-orang dari negara besar H tidak yakin. Namun, inilah kenyataan dunia ini. Hanya yang kuat yang dapat menikmati lebih banyak dan memiliki lebih banyak. Kau sepertinya pria yang tidak berdaya. Kau bahkan tidak bisa melindungi mereka, apalagi bersenang-senang dengan mereka. Sekarang, aku ingin kau berlutut, bersujud, dan pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu sekarang. Rupanya, Kamisita selalu mendominasi dan arogan di Hong Kong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Harvey tampak acuh tak acuh dan mengabaikan apa yang baru saja dikatakan Kamisita. Dia memperingatkannya dengan dingin. "Biarkan dia pergi, mengerti apa yang aku katakan. Jangan paksa aku untuk melakukannya." Bab 2487. Yo, apakah kau benar-benar akan melakukannya di wilayah kami? Beberapa gangster menunjukkan niat membunuh di mata mereka. "Apakah kau tahu siapa kami? Kami dari Brewwood. Brewwood sewenang-wenang di jalanan Hong Kong dan Las Vegas. Jika kau tidak ingin seluruh keluargamu terbunuh, aku menyarankan kau untuk berlutut dengan patuh dan meminta maaf kepada Tuan Kamisita. Kalau tidak, kau akan segera tahu bagaimana menulis kata kematian." Kamisita tampak mengejek saat ini. Dia menyipitkan mata ke arah Harvey, dan dia berbau alkohol. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Tidak bisakah kau lihat? Jika aku ingin menyakitimu, aku bahkan tidak harus melakukannya sendiri. Orang-orang dari negara besar H akan meretasmu sampai mati terlebih dahulu." Harvey berkata dengan dingin, "Sepertinya kau bertekad untuk tidak membiarkan orang lain pergi kan? Tuan Muda Takei masih belum bersenang-senang dengannya. Bagaimana kita bisa membiarkannya?" Kamisita menyipitkan mata pada Harvey dan mencibir. "Sudah kubilang. Bahkan jika wanita ini adalah istrimu atau saudara perempuanmu, dia hanya bisa pergi setelah dia melayani Tuan Muda Takei malam ini. Tidak peduli berapa banyak keluhan dan kemarahan yang kau miliki di hatimu, kau harus menahannya untukku. Atau, kau akan dibuang ke laut untuk dijadikan pakan ikan, mengerti?" Kamisita sangat arogan, dan dia tidak menganggap serius orang Cina ini, yang muncul entah dari mana. Menurutnya, mereka yang berani menantang mereka, para Islander di Hong Kong dan Las Vegas, tentu punya keinginan mati. Harvey berjalan ke depan dengan acuh tak acuh.
Apakah kau pikir kau akan memiliki kesempatan untuk menyentuhnya di depanku? Plak. Kamisita langsung menamparkan wajah Zina dan berkata dengan dingin. Aku sudah memukulnya di depanmu. Sekarang, apa yang bisa kau lakukan? Harvey tidak berbicara omong kosong dan segera melangkah maju. Kamisita mencibir dan berbalik, menunjuk beberapa gangster dari Brewwood. Bunuh dia. Aku akan membawa wanita ini ke Tuan Muda Takei dulu. Dia kemudian berlutut, menjambak rambut Zina, dan menyeretnya ke Island Bar di sebelahnya sambil berbicara. Harvey mengerutkan kening dan melangkah maju. Dia kemudian bertukar pandang dengan para gangster dari Brewwood dan berkata pada saat yang sama. Bunuh dia. Beberapa gangster dari Brewwood dan beberapa Islander secara bersamaan bergegas menuju tempat Harvey berada. Bang, bang, bang. Harvey York tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, sosok-sosok itu langsung terlempar begitu dia bergerak dan menendang mereka. Mereka semua berguling-guling di tanah dengan kaki patah saat mereka mendarat. Ekspresi wajah pria terkemuka Brewwood itu berubah drastis. Dia mengeluarkan belatinya saat ini dan bergegas ke depan. Retakan. Hanya saja Harvey sudah meraih tenggorokannya dengan satu tangan bahkan sebelum dia bisa menyentuh Harvey dan perlahan mengangkatnya. Pria ini sedikit terkejut pada awalnya. Kemudian, dia meremehkan Harvey dan berkata, Bocah, kau berasal dari Tiongkok daratan kan? Aku khawatir kau tidak mengetahui status kami di Hong Kong dan Las Vegas. Jika kau menyakitiku, orang-orang Brewwood akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Jelas, dia percaya bahwa Brewwood sangat kuat, dan dia tidak takut Harvey akan membunuhnya. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia kemudian memberikan tekanan pada tangan kanan yang memegang leher pria itu. Retakan. Suara itu datang dari leher pria itu, dan dia langsung jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Melihat anak buahnya dan beberapa gangster Brewwood yang bertugas melindunginya semua tersungkur ke tanah, Kamisita mencibir dan menjatuhkan Zina Hamilton. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Bocah, sepertinya kau mampu. Tidak heran kau berani main-main dengan kami. Namun, apakah kau pikir kau memiliki hak untuk menjadi sombong dengan kami? Sebuah suriken tiba-tiba muncul di tangannya begitu dia menyelesaikan kata-katanya. Dia kemudian melemparkannya lurus ke arah Harvey. Bab 2488. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia tidak menghindar dan membiarkan suriken itu mengenainya. Kamisita tidak bisa menahan cibiran dan berkata setelah melihat adegan ini. Lelucon yang luar biasa. Apakah kau pikir kau benar-benar tak terkalahkan hanya dengan keterampilanmu yang biasa-biasa saja? Apakah kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Kekanak-kanakan. Kamisita menatap Harvey dengan ekspresi puas di wajahnya. Kau perlu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kita di dunia ini. Kau bukan apa-apa di depan kami, Islander yang tak terkalahkan. Melawan kami, Islander, bahkan Yesus tidak bisa menyelamatkanmu jika dia turun. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Sebaliknya, aku akan membuatmu tetap hidup, jadi kau bisa menjadi penonton dan melihat bagaimana Tuan Muda Takei mempermainkan gadis dari negara besar H. Lagi pula, kami Islander paling suka ini. Kamisita mencibir dan menjambak rambut Zina sambil berbicara. Bang! Harvey yang tampak acuh, tiba-tiba melangkah maju dan menendang punggung Kamisita tanpa menunggunya melepaskan Zina. Kamisita tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung ditendang oleh Harvey ke tanah pada saat berikutnya. Retakan. Hidungnya patah dan jatuh rata di wajahnya. Tidak yakin berapa banyak giginya yang tanggal. Kau. Bagaimana mungkin kau masih baik-baik saja? Kamisita berbalik dengan susah payah dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Surikenku menabrakmu. Bagaimana bisa kau tidak terluka? Kau. Retakan. Harvey melangkah maju lagi, kali ini kedua kakinya patah, menyebabkan dia pingsan kesakitan di tempat. Siapa mereka? Harvey bahkan tidak menatap Kamisita. Sebaliknya, dia pergi untuk menopang Zina, menyipitkan mata pada seorang gangster Brewwood yang sedang berkabung di tanah.
Kau hanya punya satu kesempatan untuk menjawab. Kelopak mata gangster yang kedua kakinya patah berkedut. Namun, dia mengangkat kepalanya dan meraung. Bocah, mereka adalah VIP kita. Kau menyinggung Tuan Muda Takei. Kau akan dikutuk. Ini karena Tuan Muda Takei berasal dari Shinkage Wei dari Island Nation. Shinkage Wei Island Nation. Harvey menendang gangster itu dan berkata dengan dingin. Karena kau berasal dari Shinkage Wei Island Nation, pergi dan beritahu mereka bahwa aku menunggu mereka di ruang nomor 1. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan membunuhku. Harvey kemudian membantu Zina masuk ke ruangan kosong sambil berbicara. Sementara itu, dia menelepon dan meminta Yohana Mendoza mengirim seseorang untuk menahan Islander yang lumpuh. Tidak lama setelah Harvey York memasuki kamar nomor 1, beberapa murid cabang Dragon Palace di dekatnya muncul dan menahan Islander itu. Sementara itu, Yohana Mendoza juga mengatur agar dokter segera datang dan memberikan Zina Hamilton penawar untuk bilas iambung. Meskipun Zina minum sedikit, biasanya dia tidak akan terlalu mabuk. Alasan mengapa dia dalam kondisi ini adalah karena dia dibius. Dokter yang dikirim oleh Yohana sangat terampil. Setelah 2 atau 3 kali perawatan, kulit Zina kembali normal, dan panas di tubuhnya langsung hilang. Harvey mengambil sebotol air mineral dan membiarkannya meminumnya. Kemudian, dia segera melihat Zina perlahan membuka matanya dan sadar kembali. Zina tanpa sadar meronta setelah melihat seorang pria di depannya dengan mata kabur. Siapa kau? Apa yang akan kau lakukan? Jangan sentuh aku. Ayahku adalah Raja Judi. Dia akan membunuhmu jika kau berani menyentuhku. Zina berteriak keras pada saat ini, tampaknya dia takut akan kehilangan. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Nona Hamilton, kau tidak perlu terlalu sedih. Aku Harvey, dan aku tidak akan menyakitimu. Harvey. Bab 2489. Zina benar-benar terjaga saat ini. Ketika dia melihat bahwa orang di depannya benar-benar Harvey, wajahnya kembali pucat. Dia berbisik. Beraninya kau membiusku. Aku ingin memberitahu ayahku, dan aku akan membiarkanmu membayar harganya. Plak. Harvey juga tidak sopan. Dia langsung menamparnya, membuatnya merasa sedikit linglung. Apakah kau sadar sekarang? Bisakah kita berbicara dengan baik? Harvey mengeluarkan tisu dan menyekat tangan kanannya. Dia tampak acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda kasihan padanya. Mengapa kau mencapai titik ini? Tidakkah kau tahu apa yang terjadi? Ingin menyalahkanku? Pernahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Wajah Zina menjadi pucat. Setelah waktu yang lama, dia tampak benar-benar sadar dan menatap Islander dengan ekspresi ketakutan. Dia kemudian berkata dengan suara rendah. Tuan Muda York, apakah kamu menyelamatkanku? Sepertinya kau sudah menjernihkan pikiranmu sekarang. Harvey mengangguk. Meskipun dia tidak meminta imbalan apapun untuk menyelamatkan orang, dia tidak akan membiarkan orang lain menyalahkannya begitu saja. Aku kebetulan melihatmu dijemput oleh seseorang ketika aku berada di luar tadi. Aku perhatikan bahwa kau dipaksa, jadi aku menyelamatkanmu. Harvey hanya menatap Zina dengan penuh minat setelah menjelaskan situasinya dengan santai. Dia berkata, kau adalah putri Raja Judi. Bagaimana kau bisa jatuh ke dalam perangkap kami Sita? Meskipun Harvey tidak mengenal Zina dengan baik, karena dia adalah wanita muda kelima dari keluarga Hamilton, dia tidak mungkin sebodoh itu. Orang biasa tidak bisa dengan mudah membodohinya. Ekspresi Zina berubah, dan dia berkata dengan lembut setelah beberapa saat. Aku bertemu dengan seorang teman hari ini. Dia mengatakan bahwa cara terbaik untuk berurusan denganmu adalah dengan meminta bantuan Islander. Jadi, aku bertemu dengan Kamisita dan memberinya sejumlah uang. Saat itu, Kamisita mengatakan bahwa dia ingin minum denganku untuk menunjukkan ketulusannya. Aku pikir itu hanya minuman, dan seharusnya tidak apa-apa. Tapi aku tidak pernah berpikir aku akan pingsan setelah itu. Aku menyadari ada sesuatu yang salah saat itu, tetapi sudah terlambat bagiku untuk menolak. Bagaimanapun, terima kasih,
Tuan Muda York. Ada sesuatu yang merasukiku kali ini. Aku sebenarnya ingin membalas dendam padamu karena apa yang terjadi kemarin. Semuanya salahku. Namun kamu masih menyelamatkanku terlepas dari semua konflik masa lalu kita. Mulai sekarang, aku akan berpihak padamu. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Zina memandang Harvey dengan kekaguman saat dia mengatakan ini. Rupanya, penyelamatan heroik Harvey barusan secara tidak sengaja telah merebut hati Zina. Setelah mendengar penjelasan Zina Hamilton, Harvey York sedikit tercengang. Hanya bisa dikatakan bahwa Putri Raja Judi tidak diragukan lagi adalah orang yang tidak takut untuk mencintai atau membenci. Dia membenci Harvey karena urusan keluarga Hamilton. Dia benar-benar berpikir untuk menghubungi Islander untuk berurusan dengannya. Sayangnya, dia terlalu naif, dan dia mungkin sudah menjadi sasaran saat dia bertemu dengan Islander itu. Namun, ini juga bisa dianggap sebagai putaran nasib bagi mereka. Hubungan yang sebelumnya buruk bisa diselamatkan sedikit dari insiden ini. Ini sangat penting bagi Harvey untuk mendapatkan dukungan keluarga Hamilton di masa depan. Harvey berkata dengan acuh tak acuh ketika dia memikirkan hal ini. Nona Hamilton, karena kau begitu mudah menemukan seseorang untuk berurusan denganku, aku akan menutup mata terhadap apa yang telah terjadi. Namun, aku berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku janji. Zina sedikit malu. Maafkan ketidaktahuanku. Harvey tersenyum dan tidak terus memikirkan topik ini. Dia kemudian menunjuk ke beberapa penduduk pulau, yang mengerang, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya membawa mereka turun untuk menyelamatkan Anda. Pada saat yang sama, saya menunggu tuan mereka datang ke sini dan menemukan saya. Aku memperkirakan mereka akan tiba di sini dalam 3 menit. Apakah kamu ingin aku meminta seseorang untuk mengantarmu kembali lebih dulu? Harvey menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sambil berbicara. Dia meminumnya sambil menunggu jawaban Zina. Ekspresi Zina sedikit berubah. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak akan pergi. Kamu menyelamatkanku kali ini, Tuan Muda York. Jika aku meninggalkanmu dan pergi, maka aku akan menodai reputasi keluarga Hamilton. Lagi pula, keluarga Hamilton tidak takut pada Islander. Bab 2490. Zina dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan sambil berbicara. Harvey memandang Zina dan tersenyum. Dia senang dengan pertumbuhan gadis kecil ini. Setidaknya Zina saat ini bukan lagi gadis yang tidak masuk akal dari kemarin. Benar saja, menghadapi masalah bisa membuat orang tumbuh secara eksponensial. Oke, tidak perlu mengirim siapapun. Harvey bertepuk tangan dan melirik Edwin Mendoza yang berdiri tidak jauh di belakang. Kamu akan bertanggung jawab merawat Nona Hamilton sebentar lagi. Jika dia terluka, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Ya. Edwin tampak tenang dan menyipitkan mata di depan. Dia harus tampil baik di depan Harvey. Sementara Harvey sedang berbicara dengan Zina, seorang gangster, yang tangannya patah, terhuyung-huyung ke sebuah ruangan mewah. Puluhan tatapan langsung jatuh padanya pada saat yang bersamaan. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di sofa di tengah. Pria itu adalah Islander. Dia memiliki tubuh ramping dan wajah pucat. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya begitu dingin sehingga orang dapat dengan mudah menyadari bahwa dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. Di seberangnya adalah seorang wanita yang tampaknya berusia 20-an dengan wajah berbentuk V standar dan bibir merah delima yang cerah. Dia memiliki tubuh langsing dan sepasang kaki lurus, yang membuat orang merasa bersemangat dalam sekejap. Pria berwajah pucat itu jelas merupakan talenta terbaik dari Shinkage Wei Island Nation, Naoto Takei. Adapun wanita di seberangnya adalah Putri Dawn dari geng Brewwood, orang paling kuat kedua di geng itu, Carol Parker. Carol terus meminum tehnya setelah melihat gangster yang mengalah. Ekspresinya tidak berubah, seolah-olah orang di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Nyonya, kami diserang. Kelopak mata gangster yang datang berkedut,
tapi tetap saja, dia menggertakkan giginya untuk berbicara. Mulut gangster itu bergetar setelah melihat tatapan Carol Parker. Jika dia tidak menjelaskan semuanya pada saat itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat itu hidup-hidup. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum dia dengan tenang berseru. Begini saja. Anak yang menyergap kita membawa pergi wanita tuan muda Takei, ia lalu mulai pamer, mengatakan bahwa dia menunggu kita di kotak nomor 1. Dia juga mengatakan bahwa kita akan mengejarnya jika kita pikir kita memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tuan Kamisita dan yang lainnya juga ditangkap. Pinggangnya benar-benar hancur. Kelihatannya tidak bagus. Nyonya, bukannya kami tidak berguna. Anak itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada kita. Semua pejuang dari geng Brewwood melihat sekeliling setelah mendengar kata-kata itu dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Kota Kowloon telah menjadi wilayah dunia bawah sejak zaman kuno. Orang jahat akan mengintai di setiap sudut kota. Geng Brewwood memiliki suara di wilayah ini. Siapa lagi yang berani melawan mereka selain idiot yang tidak sadar? Tamu terpenting geng Brewwood, Kamisita, pinggangnya patah. Siapapun yang melakukan ini pasti memiliki keinginan mati. Sangat mungkin bahwa siapapun yang melakukan itu akan dikejar sampai ke ujung bumi. Tidak hanya itu, keluarga dan kekuatan, di balik itu semua akan digali juga. Dengan cara geng Brewwood bekerja, mereka pasti akan membunuh seluruh keluarga seseorang jika mereka mengatakannya. Setelah mendengar pinggang Kamisita patah, Naoto Takei, yang sebelumnya acuh tak acuh, tiba-tiba tertawa kecil. Apakah kau memberitahunya tentang Shinkage Wei?